Konnichiwa minasan, kembali lagi dengan saya Rizky Juliarti dari kelas Niruma. Hari ini tanggal 25 bulan Mei 2026, saya akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan sesuai pemahaman saya. Oke minasang, hari ini saya sudah mempunyai bunpo tentang temo ya minasang. Di sini ada kata kerja dan kata sifat. Nani temo, kata sifat i jadi kute, kata sifat na atau kata benda menjadi de. Nah, di sini ada mau i yang artinya sudah bagus pun ya minasang. Nah, untuk penggunaan temo, demo, dan kutemo semuanya bisa diartikan menjadi kalau, meskipun, walaupun, atau biarpun ya minasang. Perbedaannya itu terletak pada jenis kata. Di sini fungsi temo itu untuk kata kerja. Nih contohnya ada ikura yaku temo kaimaseng. Ini untuk kata kerja minasang, yang artinya kalau murah pun tidak akan beli. Nah, ini untuk contoh kata sifat i-nya itu ada donnani isogashi kutemo renraku shimasu, yang artinya kalau sibuk pun akan tetap memberi kabar. Nah, untuk contoh kata sifat na di sini ada yang bunyinya heta demo daijobu desu. Ini saya kurang tenteng. Nah, daijobu desu yang artinya kalau tidak mahir pun tidak apa-apa. Nah, selanjutnya di sini ada bunpo temimas yang fungsinya untuk menyatakan tindakan. Nah, di sini saya sudah ada bunpo temimas yang fungsinya untuk menyatakan tindakan mencoba melakukan sesuatu. Ini untuk mencoba aktivitas ya minasang, untuk mencoba aktivitas yang ingin ada hasilnya, untuk mengetahui hasilnya ya minasang. Contohnya nihon ryori o tabete mimasu. Nah, artinya akan mencoba makan masakan Jepang. Nah, untuk selanjutnya di sini kita ada bunpo teshimaimasu. Ini teshimaimasu itu artinya ada dua. Ada untuk penyesalan dan selesai. Nah, teshimaimasu sendiri bisa diubah menjadi jaimas, bisa menggunakan u, ete, atau eta ya minasang. Lalu selain menggunakan jaimas itu kita juga bisa menggunakan chaimas. Ini sama saja untuk penggunaannya bisa memakai u, ete, atau eta. Nah, kedua kotoba ini, bunpo ini, chaimas atau jaimas itu biasanya menggunakan perubahan bentuk te fungsi keempat, yaitu yang artinya kalau ya minasang. Contoh di sini ada nomimas atau dirubah ke bentuk te jadi non desimaimas menjadi non jaimas. Nah, ini non jaimas bisa juga menjadi non jauh atau non jate ya minasang. Lalu di sini ada contoh kaimas yang artinya membeli. Nah, kaimas diubah ke bentuk te menjadi kate shimas, atau kalau diubah ke bentuk menjadi chaimas menjadi kachaimas,
atau bisa menggunakan u, t atau ta. Nah, di sini ada bunpo tidak boleh atau kalau yang fungsinya larangan ya minasang. Di sini ada tewa ikemaseng atau wa dalam kurung di sini bisa digunakan atau tidak digunakan juga tidak apa-apa ya minasang. Jadi kalau tidak digunakan bunyinya jadi te ikemaseng. Nah, tewa ikemaseng ini bisa digunakan untuk tara, nara, to, ba, ja, dan ca ya minasang. Lalu untuk menjawab larangan ini saya sudah punya jawaban negatif ya minasang. Ada beberapa jawaban negatif yang akan saya bacakan ini. Ada dekimaseng atau ikemaseng, lalu ada narimaseng, ada mazui, ini harusnya mazui ya minasang ya, mazui, terus ada coto, dan iya ini kata sifat na atau dame ya minasang. Nah, untuk menjawab dengan kalimat positif yang artinya bisa, boleh, dapat, selesai, rampung, atau dibuat, dan juga bisa jadi. Nih, untuk jawaban yang lebih lengkapnya ini ada di sini ya minasang. Jadi jawaban yang lebih lengkapnya itu ada i, daijobu, dan sumimasen, zou, douzo, coto yang bentuk positif, dan lain-lain. Nah, untuk i dan daijobu di sini akhirannya bisa menggunakan ne, yo, dan ka ya minasang. Untuk sumimasen yang positif ini artinya bisa menjadi merepotkan, maaf, dan terima kasih. Nah, untuk dekimas atau ikemas ini itu sudah melalui perubahan kano ya minasang, yang artinya bisa. Lalu di sini ada kata kerja atau kosakata yang bunyinya ikimas, itu artinya tidak hanya pergi ya minasang. Artinya di sini ada dua ya minasang, bisa untuk pergi dan bisa untuk berjalan yang konteksnya proses, kayak misalkan proses pembuatan ikan panggang atau ikan olahan sedang berjalan, seperti itu ya minasang. Lalu di sini ada lalu di sini ada bunpo naide kudasai yang artinya perintah atau lah. Kalau ada kudasai di sini, karena kudasainya bentuk penyopan, jadi maka artinya bisa ditambahkan dengan tolonglah ya minasang. Tapi di sini kudasainya saya coret karena tidak diperlukan. Nah, naide di sini itu bisa dilanjutkan dengan perubahan zu atau nashi ya minasang. Zu di sini bisa dipastikan itu kawannya dengan partikel ni, sama saja dengan nashi yang artinya tanpa atau dengan tidak. Nah, seperti ini ada kata kerja atau kata sifat bentuk nai bisa menggunakan perubahan zu lalu yang artinya tidak. Namun nai dan zu di sini tidak boleh tunggal atau harus diikuti dengan kata keterangan lain. Jadi untuk menjawab atau mengatakan nai atau zu ini tidak bisa sendiri hanya minasang, harus diikuti dengan kata-kata lain.
Lalu di sini juga ada cadame dan jadame. Di sini artinya sama saja ya minasang. Artinya itu dilarang atau tidak boleh. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di bunpo ini ya. Kalau ditambahkan dengan dame itu artinya tidak boleh atau dilarang ya minasang. Nih bunpo yang ini tentang ini kurang ya minasang. Dengan imas dan caimas. Nah, untuk salah satu contoh ca atau dame yang artinya tidak boleh itu bunyinya takusang sato o hairecha dame, yang artinya kalau memasukkan banyak gula tidak boleh. Ini tidak boleh atau dilarang ya minasang. Nah, untuk tambahan di sini bentuk naike dengan partikel d itu maksudnya kalau bentuk naike sudah dipastikan pendampingnya itu d ya minasang. Lalu untuk arimas atau aranai. Nah, bentuk zu ini sudah pasti pendampingnya nih. Bisa juga D, cuma ada di bunpo lain. Nah, untuk arimas yang bentuk zu ini bisa diubah menjadi nashi, yang dibacanya boleh nasnya doang ya minasang. Jadi tidak usah nashi, jadi nasnya saja. Nah, seperti ini nih. Ini perubahan zu pada kata kerja yang berartikan tidak. Jadi rumusnya itu vokal i diubah ke a ditambah zu. Seperti misalkan kakimas ini grup 1 menjadi kakazu, aimas menjadi awazu. Untuk grup 2-nya dari tabemas menjadi tabezu, masnya dihilangkan ditambah zu, nemas jadi nezu. Nah, untuk grup 3 ini karena tidak beraturan, namun salah satu contohnya itu yang paling banyak, yang paling umum adalah simas menjadi sezu, kimasnya menjadi kozu ya minasang. Oke minasang, itu penjelasan bunpo yang telah saya mengerti hari ini. Semoga dapat dipahami. Maaf jika bila masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Arigatou gozaimashita.